Jadi enaknya orang Muslim, hampir semua bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab sebenarnya. Maka hari kiamat dalam bahasa Arab yaumul qiyamah artinya adalah hari berdiri. Literally. Jadi kenapa kita berdiri? Karena kita dibangkitkan dari kubur kita, lalu kemudian kita berdiri dan menanti judgment, judgment dari Allah, kan gitu kan ya. Nah maka di hari kiamat itulah sebenarnya seluruh manusia dikumpulkan dan akan kemudian diputuskan nasib mereka nanti seperti apa. Itu yaumul qiyamah. Sesederhana itu sih sebenarnya. Tempatnya di mana? Namanya tempatnya ya padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berkumpul. Itu gambaran. Gambaran padang mahsyar. Tapi tentunya tidak seperti padang. Makanya kan kalau orang guyonan kan gini, kita harus mempelajari bahasa Minang. Karena kita akan dikumpulkan di Padang. Oh, yang masuk Pras Teguh duluan ya. Yang masuk duluan ini Bapak ini. Dia punya darah Minang. Saya di belakang Pras Teguh. Karena dia ikut ibu, saya ikut bapak. Iya kan? Dia bukan di Padang dia. Dia di ini apa namanya di tempat yang lain kayaknya di kota Solo kayaknya. Oke, nah kalau gambaran di Kristen. Sebenarnya idem. Jadi kalau ini apaan sih acara? Ini acara apaan? Saling menjaga perasaan. Lucu banget. Ustadz Sabit bilang bahwa karena memang ada kesamaan. Kan kita dari agama miskat yang sama, kan, betul. Abrahami kan. Makanya saya suka banget satu lagu yang berkata, kau jadikan kami saudara semua. Indah dalam kebersamaan. Terakhir kali aku nyanyi itu albumnya meledak. Iya. 3 orang luka-luka dan 8 menit. Maaf, saya harus pulang. Maaf ya. Anak saya masih kecil. Ini kan gambaran lagi. 3 luka-luka. Iya, gambaran. Kalau kamu mengambil gambaran yang disampaikan tadi dengan hati yang buruk, kamu akan melihat itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau kamu dengan hati positif, oh ini sesuatu yang lucu. Yang paling positif, temanku si Fuad kemarin yang datang sini bilang gini, katanya Felix Xiao tuh masuk ke dalam Islam, katanya karena berpikir bohong katanya. Cuma karena nggak diterima di gereja. Karena nggak pandai nyanyi dia katanya. Coba kita lanjutkan dulu gambaran. Hari kiamat ya. Iya, gambaran. Oke. Sama, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun, datang kedua kalinya untuk ngapain? Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang-orang yang sudah mati pun akan dibangkitkan dan akhirnya akan ditentukan bahwa dia akan hidup kekal di mana? Itu ada di doa Bapa Kami ya itu ya? Kalau di Kristen ada doa Bapa Kami nggak sih? Ada. Tapi okay. Tidak ada di doa Bapa Kami. Nggak ada ya? Tidak ada. Masih hafal, Ustaz? Nggak usah dibahas nggak usah bahas ke sono. Masing-masing aja. Gini. Iya. Kali aja, kalau ini kan Ustaz Pendeta. Nggak gitu. Kembali, tadi kan kedatangan Yesus Kristus, kemudian ada kebangkitan, kemudian ada penghakiman. Dikumpulkannya di mana, ada gambaran nggak? Nah, kebetulan nggak di Padang. Nggak di Padang ya? Makassar ya? Sudah langsung dikubur masing-masing. Dikubur masing-masing. Ya, makanya tuh ada guyon juga bahwa orang Kristen kadang-kadang kan bangun kuburnya terlalu susah, dibeton di semuanya. Pas mau bangun susah, penuh perjuangan. Untung yang ngomong yang di sini ya. Kalau kita kan bisa bahaya ya. Makanya masing-masing. Iya, betul. Jadi seperti itu dan akhirnya ya akan ditentukan akhirnya hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau di dalam Islam ada detailnya. Di Islam tuh sangat detail tentang hari kiamat. Bahkan dalam beberapa pembahasan ulama masuk dalam satu bab khusus tentang hari kiamat. Itu tapi kalau second coming di dalam Islam itu meyakini itu mendekati kiamat, tapi bukan pas kiamatnya. Nanti Yesus akan datang, sama dia akan memberikan penghakiman, tapi diwakili dengan tadi membunuh babi, lalu kemudian mematahkan salib dan seterusnya. Nah, walaupun di dalam Islam balik lagi ya, kalau kita bicara tentang di dalam Islam ada orang kemudian berpikir apakah ini adalah kalimat kiasan atau ini kalimat literal. Betul. Tapi ternyata pembahasan ulama ada yang menuju ke sana, bahwasanya dalam makna kiasan sebenarnya, maknawi dia harus dipahami sebagai sesuatu yang beda. Betul, karena kan kita juga lucu juga kan, masa Yesus datang tiba-tiba ngebunuhin babi kan gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat memang ada ulama akhirnya bawanya ke makna kiasan. Akhirnya dia membunuh atau menyelesaikanlah orang-orang yang serakah. Karena kan kalau kita lihat babi kan adalah perwakilan binatang yang serakah kan. Makanya kemudian kalau nggak salah di Alkitab juga sama ya, babi tempat jadi masukin roh jahat ya. Jadi artinya perwakilan itu kemudian dilakukan dengan babi misalnya. Sama seperti ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran misalnya, ketika orang-orang Yahudi yang membantah hari Sabat itu dikutuk jadi keradaan babi.
Nah, itu ada pembahasan juga apakah benar-benar keradaan babi ataukah ini adalah kiasan. Bahwasanya mereka dijadikan seperti keradaan babi. Iya. Gitu. Tapi ya wallahualam bisawab ya, kita nggak tahu karena pendapat-pendapat masing-masing tentu ada kebenarannya. Betul. Gitu. Tapi memang lebih detail sih. Nah, pendapat-pendapat ini kan kadang-kadang diterimanya tuh mentah-mentah. Iya, Dan betul. kemudian akhirnya membuat penerimaan mereka tuh dijadikan alat untuk menjatuhkan salah satu pihak. Nah, kalau itu menurutku sih sudah pasti problematik sih. Karena gini, jangankan ke agama sebelah dulu ya. Tapi sebenarnya kalau aku ditanya ya, lebih parah mana toleransi antar umat beragama atau intra umat beragama? Kalau aku memilih intra umat beragama yang harus lebih diperbaiki. Karena sebenarnya akan lebih mudah kita bertoleransi dengan orang-orang Katolik, Kristen bagi orang Muslim ketimbang bertoleransi dengan orang-orang Muslim sendiri nih. Nah, kenapa? Karena kalau kita balik lagi ya, ketika misalnya contoh ada orang punya pemahaman tentang sesuatu, maka dia cuma mengklaim itu pemahamannya, akhirnya dia ngerendahin orang lain. Padahal di dalam Al-Quran yang sudah pasti adalah ada dua dosa yang menghalangi manusia dari keimanan. Satu adalah dalam bahasa Inggris ya, ignorance, yang kedua arrogance. Kalau ignorance menghasilkan kerusakan bumi, kalau arrogance menghasilkan kerusakan pada manusia, pertumpahan darah. Artinya balik lagi, kalau agama adalah menurutku ya, sebuah cara untuk mengangkat cara berpikir manusia, maka sebaliknya anarkisme atau merendahkan orang lain tadi, berujung pada menumpahkan darah ataupun kekerasan, itu adalah hasil daripada kebodohan. Jadi problematika kebodohan ini justru harusnya ditangani oleh agama. Problemnya sekarang justru agama dijadikan dalil oleh orang-orang bodoh untuk nyakitin orang. Tapi udah pernah dengar seperti ini, Pendeta Marcel? Beberapa ya. Makanya ya. saya sangat setuju tadi ya, apa yang Ustadz Ferlis bilang bahwa intoleran adalah salah satu buah dari, mohon maaf, kekurangannya ilmu. Karena orang yang berilmu pasti toleran. Orang yang berilmu pasti bisa menerima perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu datangnya dari Tuhan. Iya, dan itu perbedaan pasti. Iya, benar. Dan memang perbedaan bukan untuk memisahkan, tetapi untuk supaya saling melengkapi satu sama lain. Harusnya. Yes. Untuk orang-orang yang beriman. Tapi dan memang sebenarnya sepanjang sejarah juga seperti itu sih. Artinya bukan pertama kali kan Islam harus berhadapan dengan orang-orang yang bukan Islam kan. Udah dari zaman dulu. Bahkan aku baca terakhir itu ketika di 100 tahun pertama Islam, ketika mereka menguasai hampir seluruh Levant atau Syam itu yang dipimpin itu 70% bukan Muslim. Oh, malah umat lain. Umat lain. Karena kan pada saat itu ketika tahun 600-an itu hampir semua Romawi itu adalah Kristen sebenarnya. Jadi 60-70% yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin itu adalah justru orang-orang yang bukan Muslim. Artinya itu pernah terjadi gitu maksudnya, dan fine, baik-baik aja, semua menerima. Nah, cuman sekarang aneh banget gitu kan ya, bahkan ketika kita mayoritas kita nggak bisa menunjukkan sesuatu yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang Muslim yang dulu minoritas. Gitu maksudnya.